Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo, pemirsa. Tentu setiap hari kami berikan informasi terupdate untuk Anda. Dan kami buka dengan informasi yang jadi hot topic pemirsa. Ini terkait dengan penyekapan 3 karyawan percetakan, dan penyekapannya ini bahkan sampai dirantai di bagian kaki oleh pemilik percetakan di Jakarta Pusat yang kemudian akhirnya terungkap. Ya, jadi pemirsa, ketiga korban ini dituduh mencuri plat percetakan nominalnya sekitar 230 juta rupiah. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 7 tersangka kasus penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Kalibaru di Senen, Jakarta Pusat. Nah, kepada penyidik, para pelaku penyekapan ini mengaku nekat memasung 3 karyawannya lantaran menduga kalau korban sudah mencuri plat besi percetakan. Nilai barang yang hilang itu diklaim secara sepihak oleh pelaku mencapai 230 juta rupiah. Sebagai ganti rugi, para tersangka memeras keluarga ketiga korban ini, kemudian minta tebusan masing-masing 50 juta per orang. Keluarga salah satu korban sudah transfer uang 50 juta rupiah kepada rekening salah satu tersangka yang uangnya didapat dari hasil menggadaikan sepeda motor. Polisi saat ini masih mendalami kebenaran alibi pencurian tersebut karena pelaku tidak pernah membuat laporan soal kehilangan. Pasti pada saat pemeriksaan awal, motif ini nanti juga akan bisa didalami apakah sesuai, ada persesuaian dari awal keterangan yang bersangkutan sampai dengan nanti akhir dari proses perkara. Jadi itu juga tidak mengikat. Itu bisa saja motif itu karena pembelaan yang bersangkutan, kami tidak menyampaikan menuduhkan ya, diduga 3 orang korban ini melakukan pencurian. Tetapi yakinilah nanti teman-teman penyidik akan melakukan pendalaman. Benar tidak? Dari kapan tadi pertanyaan? Kenapa tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian? Kenapa harus melakukan penyekapan, perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, terus meminta lagi uang kepada keluarga? Ini pasti akan didalami oleh teman-teman penyidik. Ya, kalau dari kasus tadi memang ada indikasi intimidasi begitu ya, dan disesalkan dengan cara yang tidak melalui jalur hukum begitu karena main hakim sendiri. Nah, kalau ini juga nih Valen, ada unsur intimidasinya. Kalau kita lihat Dr. Ica, kasus yang kemudian diintimidasi anggota DPRD di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita lihat update-nya, kemarin itu suasana pilu menyelimuti rumah duka Dr. Eliza Prinsila Utami Pakai Noni atau Dr. Ica. Jadi ibu almarhumah terus meratapi kepergian anaknya meninggal dunia yang diduga depresi yang dipicu intimidasi 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, jadi ribuan pelayat datang untuk mengikuti pemakaman Dr. Ica yang diawali dengan misa pemakaman. Selanjutnya peti jenazah ini diarak menuju tempat peristirahatan terakhir di TPU Liliba, Kota Kupang. Dr. Ica sendiri pemirsa mengalami depresi hingga berujung mengakhiri nyawanya sendiri usai diintimidasi oleh 3 anggota DPRD, di mana 2 diantaranya ini diduga dalam keadaan mabuk saat mengintimidasi korban pemirsa. Dan sebelum Dr. Ica ini dimakamkan, sang ibu Nur Aziza menyampaikan janji di samping jasad anaknya bahwa ia akan terus memperjuangkan keadilan bagi sang anak. Dan sang ibu terus meratapi jasad Dr. Ica sebelum ibadah pemakaman dan juga penutupan peti jenazah. Sang ibu menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya dan berharap para tenaga kesehatan lainnya ini tidak mengalami hal yang serupa pemirsa. Karena kejadian intimidasi di dunia kedokteran ini bukan kali pertama terjadi. Kita akan lihat lagi apa yang disampaikan oleh ibu dari Dr. Ica, Nur Aziza, berikut ini. Rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini, sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini anak saya akan
pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia di meregang nyawa, karena pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang begitu sangat luar biasa menekan psikologis anak saya. Pemirsa, ada hot topic lainnya untuk Anda pagi ini. Jadi ini di Bekasi, diduga ada remblong yang terjadi pada saat melaju di kecepatan tinggi. Ada sebuah truk wing box yang menabrak belasan pengendara motor di lampu merah di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. 1 orang tewas dari kejadian ini akibat benturan keras kendaraan dan ada belasan pemotor lainnya luka-luka, kemudian harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi dari rekaman video amatir warga ini, pemirsa, kita lihat ada kecelakaan maut yang terjadi di perempatan lampu merah Unisma hari Senin pagi. Sejumlah korban kita lihat itu tergeletak di jalan setelah dihantam oleh sebuah truk wing box yang datang dari arah selatan menuju ke timur pada saat sedang menunggu di lampu merah. Ada 1 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 11 lainnya mengalami luka-luka, kemudian langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, kasus kecelakaan maut ini ditangani langsung oleh unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Rame, motor doang. Akhirnya diseruduk dari belakang. Keluarga pecah pada saat menjemput jasad korban kecelakaan di kamar jenazah RSUD Kota Bekasi. Istri korban bahkan nyaris pingsan pada saat Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobiho yang datang ke rumah sakit berusaha untuk menenangkan sang istri. Korban diketahui ternyata adalah seorang pengemudi ojek online. Sampai saat ini dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita dari ojol yang beliau memang berKTP di Jakarta Timur dan tinggalnya di Cikarang bersama ibu mertuanya. Bagi kita tidak ada ya soal batas KTP, tapi kita akan semaksimal mungkin. Insya Allah dari teman-teman dari Jasara juga sudah hadir dan juga Insya Allah dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan berupaya untuk bagaimana mengcover segala biaya dan tentunya ada bantuan santunan terhadap almarhum. Sementara itu pengemudi truk sudah diamankan dan saat ini sedang diperiksa secara intensif. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo menegaskan kalau kecelakaan ini disebabkan oleh truk yang tidak bisa melakukan pengereman atau remnya dalam kondisi blong, pemirsa. Kapolres juga menambahkan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh dari kasus ini dan pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pemilik armada truk terkait kompensasi sekaligus mendalami kelaikan armadanya. Dan kita ke hot topic berikutnya. Ini juga yang jadi masih diusut sampai dengan sekarang begitu karena korbannya juga cukup banyak, yaitu kasus dari Hanania Travel. Jadi buntutnya selebgram Karinovilda atau yang tenar dengan nama Awkarin ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait hubungan kerjasamanya dengan Hanania Travel yang tengah terjerat kasus dugaan penggelapan dana, pemirsa. Ini visualnya saat kedatangan di pemeriksaan kemarin. Jadi setelah diperiksa selama 3 jam, Awkarin mengaku dicecar 33 pertanyaan. Dan dalam pemeriksaan tersebut, Awkarin juga menyerahkan uang saku yang pernah ia terima dari pihak Hanania Travel sejak tahun 2024. Dan saat itu, Karin juga diberangkatkan untuk menjalankan ibadah umroh dengan kewajiban untuk membuat konten promosi melalui akun Instagramnya, pemirsa. Dan selama kerjasama tersebut, Karin sudah mengunggah total ada kurang lebih 12 konten dan Awkarin juga meluruskan anggapan yang beredar di media sosial bahwa kerjasama itu baru terjadi belakangan. Jadi kita akan sama-sama dengarkan apa yang disampaikan Awkarin dan kuasa hukumnya. Berhalangan hadir, akhirnya Ini aku datang karena aku mau
meluruskan dan juga kita mau kerjasama dengan pihak kepolisian agar para korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali dan juga bisa mendapatkan jawaban dan keadilan yang harus mereka dapatkan gitu. Jadi untuk tadi udah dari kuasa hukum saya jelaskan juga kalau di sini sekitar 2 tahun yang lalu kami bekerja sama, mungkin itu harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam, itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu. Kalau informasi hot topic berikut ini mau ada yang ulang tahun, tapi nggak terlalu deket sih, masih 1,5 bulanan lagi. Jadi Indonesia bakal ulang tahun, terus jadi udah banyak yang persiapan. Betul. Nyaji salah satunya pemirsa soal pemerintah yang sudah resmi mengumumkan pemenang desain logo peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, tahun 2026. Jadi desainer asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario yang terpilih sebagai pemenang setelah meraih suara terbanyak. Nah, ini dia pemirsa. Ini adalah postingan resmi yang sudah dirilis oleh pemerintah terkait dengan pemilihan logo hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jadi pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers menyatakan kalau logo terpilih mengusung konsep kolektif, sinergi, dan bertumbuh yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini dia, ini adalah desain karya Fajar Novario yang meraih 44,73% suara dari hasil polling publik pemirsa. Secara visual logo ini mengangkat keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara yang menjadi simbol persatuan dan juga fondasi kedaulatan rakyat. Masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Desain Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2000. Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Sebanyak 300 pemilih beruntung mendapatkan hadiah, undangan untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka, hingga bantuan dana pendidikan sebesar 8,1 juta rupiah. Selanjutnya Jason, ada yang membanggakan dan juga kabar baik datang dari dunia olahraga kalau yang satu ini. Betul, tapi ini dari Timnas Voli Putra Indonesia yang kemudian mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026. Jadi gelar ini diraih setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung pada laga final. Kita lihat sedikit ya pemirsa cuplikannya ya. Berasa ya pemirsa euforianya, semoga ini menular semangatnya sampai dengan Anda yang menyaksikan di rumah. Jadi Timnas Voli Putra Indonesia tampil dominan saat menundukkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Dan keberhasilan ini jadi gelar pertama Indonesia pada ajang bola voli level Asia. Dan untuk pertama kalinya pula Timnas Voli Putra Indonesia ini berhasil berdiri di podium tertinggi kompetisi di Asia.
Dan tentu hasil tersebut sekaligus mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 43 dunia Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB. Dan prestasi ini semakin lengkap setelah Boy Arnes dinobatkan sebagai Most Valuable Player atau MVP dan Best Outside Hitter. Dan pemirsa, Senin kemarin, tim nasional voli putra Indonesia tiba di tanah air usai menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Dan kedatangan skuad Garuda ini tentunya disambut langsung oleh pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia di bandara. Dan sebagai bentuk apresiasi, PBVSI juga menyiapkan bonus sebesar 50 juta rupiah bagi setiap pemain yang berhasil membawa Indonesia menjadi juara. Salam olahraga. Saya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum. Ya, ini luar biasa bisa memenangkan tim-tim terkuat dari Asia. Sehingga pada akhirnya kita masuk Grand Final dan melawan Korea Selatan kita bisa menang 3-0. Jadi itu adalah kemampuan PBVSI, setiap atlet 50 juta. Setiap atlet. Nah, kemudian ya kalau head coach sama dengan 50 juta juga.